Sis Grace adalah satu dari sedikit politisi perempuan paling berpengaruh di Indonesia. Sis Grace mendapat suara terbanyak di dapilnya dalam pemilihan legislatif tahun ini. Dia juga mestinya lolos ke Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Bukan cuma di pemilihan legislatif kali ini, tapi juga di tahun 2019. Sudah 2 kali dia mendapatkan kepercayaan rakyat yang jumlahnya lebih dari cukup. Tapi gagal hanya karena total suara partainya tidak mencapai ambang batas yang dibutuhkan. Di PSI, jabatannya sangat mentereng, yaitu sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina. Itu adalah posisi nomor 2 tertinggi di PSI. Lebih tinggi dari Ketua Umum. Dalam percaturan politik nasional, Sis Grace ini sudah layak menjadi menteri. Posisinya sejajar dengan Yusril Ihza Mahendra dan Fahri Hamzah. Mereka sama-sama memimpin Partai Gurem. Jadi, kenapa Pak Jokowi cuma menjadikan Sis Grace sebagai staf sus saja? Ini penghargaan atau malah semacam belas kasihan? Kok Jokowi buru-buru kasih jabatan buat Sis Grace? Adanya aroma tak sedap langsung tercium oleh masyarakat. Aroma tak sedap yang menyeruak ketika Sis Grace memberitahukan kepada wartawan tentang adanya penugasan dari Presiden Jokowi. Rakyat yang sudah cerdas langsung paham bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Bukan hanya soal politik bagi-bagi jabatan, tapi juga adanya masalah serius dalam koalisi pemenangan Prabowo. Kurang dari seminggu setelah keputusan MK, Tonan sudah menyampaikan bahwa diam-diam pertarungan sudah berpindah. Dari pertarungan Pilpres pindah ke pertarungan internal koalisi. Pertarungan memperebutkan kursi kekuasaan. Pertarungan memperebutkan jabatan pemerintahan. Semua merasa berhak mendapatkan porsi tertentu. Padahal kursi yang tersedia tidak banyak. Jumlahnya sangat terbatas. Karena dibatasi oleh Undang-Undang Kementerian. Upaya mengatasi permasalahan ini sedang diperjuangkan dengan melakukan revisi undang-undangnya untuk menambah jumlah kursi kementerian. Kursi menteri adalah incaran pertama. Walaupun jabatan di instansi lain juga menarik. Tapi tidak sementereng jadi menteri, kan? Makanya jumlah kursi menteri harus ditambah. Tapi, tetap saja tidak bisa ditambah banyak-banyak. Makanya, tetap saja terbatas. Jadi, bagaimana peluang Sis Grace? Apakah dia akan kebagian kursi? Kok Jokowi kasih dia jabatan sekarang? Kok kesusu? Mengapa terburu-buru? Itulah tanda-tanda Sis Grace tidak kebagian kursi menteri. Kalau begitu, Jokowi pasti tahu. Pasti sudah ada pembahasan di antara mereka. Jokowi pasti mau tahu komposisi kabinet Prabowo nantinya. Tampaknya Prabowo tidak akan memberikan kursi menteri untuk Sis Grace. Atau berada di urutan buncit dalam skala prioritas Prabowo. Mungkin Prabowo pikir Jokowi saja tidak kasih. Di kabinet Jokowi ada wakil menteri dari PSI.
yaitu Surya Chandra yang kemudian digantikan oleh Raja Juli Antony. Bukan Sis Grace. Sudah ada juga staf khusus presiden dari PSI sejak tahun 2019, yaitu Dini Purwono. Kok Sis Grace cuma dikasih posisi ini? Kok Wakil Ketua Dewan Pembina PSI diposisikan sama dengan kadernya? Dan baru diangkat di kurun waktu sisa 5 bulan pemerintahan Jokowi. Ya, mumpung masih berkuasa, Jokowi berwenang kasih jabatan kepada siapapun. Jokowi berhak menambah staf khusus, bahkan menambah 2 staf khusus. Yang entah untuk urusan penting seperti apa. Jokowi seperti berutang kepada beberapa pihak yang telah menyukseskan keinginannya mengamankan anaknya sebagai wakil presiden terpilih. Maka, utang harus dibayar. Nah, dibayar sekarang berarti prospek di era Prabowo kurang baik. Tanda-tanda peluangnya tipis untuk kursi menteri. Tampaknya Jokowi kasihan kepada Sis Grace. Walaupun cuma bisa kasih jabatan staf khusus presiden. Walaupun cuma tersisa 5 bulan pemerintahannya. Lumayan, dikasih kesempatan mencicipi manisnya kekuasaan. Terkait fasilitas, staf khusus presiden mendapatkan hak keuangan dan berhak punya asisten dalam melaksanakan tugasnya. Semua biaya yang diperlukan para staf khusus dibebankan ke APBN. Terkait hak keuangan, staf khusus diberikan hak keuangan sebesar Rp51 juta per bulan. Staf khusus presiden juga boleh punya asisten. Sampai 5 orang asisten, dengan hak keuangan bulanan Rp32 juta untuk masing-masing asisten. Dan setiap asisten juga boleh punya 2 pembantu asisten, dengan hak keuangan bulanan Rp19 juta untuk masing-masing pembantu asisten. Ternyata, bisa mengisi gerbong nih. Selain semua fasilitas tersebut, posisi sebagai staf khusus presiden lumayan bergengsi. Walaupun cuma 5 bulan, lucu juga. Staf khusus presiden 5 bulan. Entah sebagai penghargaan atau cuma semacam belas kasihan.